Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karsini, mahasiswa Universitas Lingga Buana PGRI Sukabumi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran. Baik, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, di sini kita akan belajar mengenai uang. Uang ini bagian dari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita lalui. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan pengertian uang, mengidentifikasi nilai uang, menganalisis fungsi uang, serta menjelaskan syarat uang. Yuk kita mengefektifkan waktu hari ini, langsung saja ke materi selanjutnya. Nah, pengertian uang menurut KBBI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni uang didefinisikan sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitung. Nah, yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara dalam bentuk kertas, perak, emas, atau logam lainnya dengan cetakan tertentu. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai uang sebagai kekayaan bernilai ekonomi. Nah, uang yang bernilai ekonomi ini yang pertama adalah di mana uang dianggap sebagai harta atau kekayaan karena memiliki nilai ekonomi yang dapat disimpan, dapat dipindahkan, atau dapat digunakan untuk pembayaran di masa depan. Nah, nilai ekonomi umum ini muncul dari penerimaan masyarakat tentunya dan otoritas pemerintah, yang menjadikan uang ini aset berharga untuk menyimpan daya beli untuk baik untuk di masa sekarang maupun untuk di masa depan. Ada juga uang sebagai alat tukar atau satuan nilai. Nah, di mana uang berfungsi sebagai alat tukar yang sah atau yang disebut dengan medium of exchange. Nah, untuk membeli atau menjual barang dan jasa, sehingga mempermudah transaksi tanpa sistem barter, di mana barter ini adalah kegiatan tukar menukar barang ya. Jadi dulu ketika kita membeli suatu barang atau kita menginginkan barang itu, kita menukar barang yang lain dengan yang lainnya. Contohnya saya membutuhkan beras nih, namun di rumah saya ternyata hanya ada ubi, saya menukarkan beras itu dengan ubi. Seperti itu yang dinamakan barter. Nah, selain itu, sebagai satuan nilai atau satuan hitung, uang juga menjadi ukuran standar untuk menentukan harga barang atau jasa, secara konsisten, seperti itu. Yuk, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai nilai-nilai uang. Nah, uang ini ada 3 nilai. Yang pertama ada nilai nominal, nilai intrinsik, nilai real, atau nilai nyata. Yang pertama yaitu adalah nilai nominal, nilai yang tertulis pada uang. Baik, di sini saya mempunyai uang 20.000. Nah, nilai nominal adalah nilai yang tertera pada uangnya di sini ya. Jadi nilai uang ini bila ditanyakan dengan nilai nominalnya berarti 20.000, mohon maaf. Nah, tidak berubah oleh waktu. Jadi meskipun misalnya sekarang tahun 2026 dan nanti di tahun 2028 kalau misalnya memang tidak ada redenominasi, ini tetap menjadi 20.000 seperti itu ya. Bisa dilihat di sini 20.000, di sini 20.000 juga. Baik. Nah, terus bagaimana dengan nilai intrinsik? Nilai intrinsik itu adalah nilai berdasarkan bahan pembuat. Nah, jadi bahan pembuat uang ini tuh berapa ribu nih, misalnya Peru ini ingin membuat sebuah uang dengan pecahan 20.000. Oh, ternyata biaya HPP-nya itu mencapai Rp5.000, berarti nilai intrinsiknya itu 5.000. Ini hanya contoh ya. Nah, relevan juga secara historisnya bagaimana sih gitu ya, sejarahnya seperti itu. Nah, untuk uang logam dan uang kertas jelas berbeda ya, karena kalau misalnya uang logam itu berasal dari berarti kita membutuhkannya logam, sedangkan uang kertas berarti dari kertas, seperti itu ya. Terus ada juga yang terakhir adalah nilai real atau nilai nyata, atau bisa disebut daya beli uang untuk membeli barang dan jasa. Nah, uang ini untuk nilai real uang juga itu bisa terkena inflasi. Jadi nilainya setiap tahun bisa beda. Misalnya contohnya ya, kan kita uang ini misalnya 20.000 ini bisa membeli satu mangkok bakso dengan porsi spesial, misalnya pakai komplit lah gitu, paket komplit. Nah, si bakso ini tahun 2026 dengan paket komplit itu bisa dibeli dengan 20.000.
Nah, tapi di tahun 2028 untuk paket komplit itu ternyata 25.000. Nah, untuk paket biasa hanya 20.000. Nah, itu kenapa uang dilihat dari nilai realnya itu bisa terkena inflasi karena apa ya? Uang secara real ini bisa disebut dengan daya beli uang itu. Jadi nilai asli uang ketika kita membelikan barang atau jasa. Seperti itu. Nah, fungsi asli uang, kita simpan dulu ya uangnya. Kita akan membahas mengenai fungsi asli uang. Jadi fungsi asli uang ada 3. Yang pertama adalah alat tukar, alat satuan hitung, serta alat penyimpan nilai. Kita akan membahas satu-satu ya. Yang pertama adalah ketika kita membahas uang sebagai alat tukar, yakni di mana ketika kita mempunyai keinginan untuk membeli barang dan jasa itu bisa ditukar dengan uang. Jadi kita mendapatkan barang dan jasa dan kita memberikan uang ini kepada penjual, seperti itu. Terus disebut satuan hitung. Satuan hitung bagaimana sih? Jadi untuk menilai suatu barang dan jasa, nantinya akan ada harga nih, misalnya jasa ini harganya 10.000, harga ini jasanya 20.000, jasa ini harganya 30.000. Nah, itu yang disebut dengan satuan hitung. Yang terakhir adalah alat penyimpan nilai. Jadi misalnya kita nih uang ini 20.000, kita bisa menyimpannya yang nantinya 10 tahun kemudian, jangan 10 tahun deh, tahun depan saja deh, akan bisa digunakan lagi meskipun nantinya terkena inflasi gitu. Nah, usahakan ketika kita menyimpan menyimpan uang dalam bentuk nilai, kita bisa investasikan lagi dalam bentuk lain kalau misalnya memang uang tersebut akan digunakan jangka panjang. Nah, kalau misalnya hanya dalam waktu setahun ya tidak apa-apa. Kenapa menjadi alat penyimpan nilai? Karena uang itu salah satu yang mudah dilikuidasi atau kayak mudah dicairkan seperti itu. Misalnya kita menyimpan uang di bank nih. Nah, ternyata tidak nyampe setahun nih, misalnya 6 bulan kita dalam butuh, ya udah kita tinggal mengambilnya. Makanya uang ini bisa disebut sebagai alat penyimpan kekayaan, seperti itu. Alat penyimpan nilai, mohon maaf. Yuk kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya, mohon maaf ditunggu dulu. Nah ya, kita ke materi selanjutnya. Nah, tadi kan kita telah membahas mengenai fungsi turunan uang, fungsi asli uang, mohon maaf. Sekarang kita akan bahas fungsi turunan uang. Nah, ada 5 fungsi turunan uang, di mana yang pertama adalah sebagai alat pembayaran utang, alat penyimpan kekayaan, alat pemindah kekayaan, dan alat alat meningkatkan status sosial. Sekali lagi alat meningkatkan status sosial. Nah, di mana alat pembayaran ini jadi gini, apa bedanya sih dengan alat tukar ya? Karena tadi kita ketika membahas fungsi asli uang ada sebagai alat tukar nih, sebagai dinilai turunan atau fungsi turunan ini ada yang namanya alat pembayaran. Nah, alat pembayaran kayak gini. Jadi kalau misalnya ketika teman-teman membayar makanan di suatu restoran, misalnya harga makanannya 100.000. Nah, tapi di sananya ada pajak yang tertera. Nah, misalnya 10.000, berarti kita harus membayar 110.000. Yang 100.000 adalah nilai asli uang. Jadi nilai real, nilai nyata, nilai yang kita bisa terima dari makanan tersebut. Dan yang 10.000-nya itu uang sebagai alat pembayaran. Ya kita kan merasakan kan makanannya itu gitu. Jadi sebagai alat tukar kan, jadi kita membayar uang, kita mendapatkan makanan itu sebagai alat tukar, seperti itu. Nah, kalau misalnya fungsi pembayaran itu seperti pajak yang kita bayarkan, kita membayar pajak tapi kita tidak merasakan apa itu pajak secara langsung, seperti itu. Nah, itu uang sebagai alat pembayaran. Jadi bisa jadi apa yang kita bayarkan itu kita tidak mendapatkannya gitu, baik secara langsung maupun tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya uang atau fungsi turunan uang yang kedua adalah alat pembayaran utang. Nah, alat pembayaran utang ini jadi ketika kita mempunyai hutang, misalnya dalam bentuk lain pun kita bisa membayarnya menggunakan uang. Jadi nanti utang atau piutang itu misalnya utang kita bayar dengan uang, piutang juga dibayar misalnya oleh
orang-orang yang berutang pada kita dengan uang itu bisa sekali. Nah, terus alat penyimpan kekayaan seperti yang tadi saya jelaskan juga ya, bahwa ternyata uang ini ternyata bisa disimpan yang nantinya bisa kita ambil kapan saja, seperti itu. Terus alat pemindah kekayaan, bagaimana sih apa yang dimaksud dengan alat pemindah kekayaan? Saya akan memberikan contohnya. Misalnya seperti ini ya. Saya mempunyai rumah di Kuningan dan saya pindah berdomisili di Sukabumi, di mana saya kan tidak mungkin memindahkan rumah saya, menggotong, membawanya gitu menggunakan truk. Nah, maka daripada saya menggunakan truk untuk membawa rumah saya dari Kuningan ke Sukabumi yang sepertinya mustahil, nah saya menjual rumah saya di Kuningan lalu saya membelikan rumah baru di Sukabumi, seperti itu. Nah, itu alat pemindah kekayaan seperti itu. Terus yang terakhir adalah meningkatkan status sosial. Misalnya seperti ini, saya mempunyai uang untuk membeli sebuah jam tangan yang mahal lah. Nah, tanpa berkata banyak, misalnya ketika orang melihat jam tangan saya, oh dia seseorang yang mempunyai kekayaan atau mempunyai status yang tinggi. Kalian tidak perlu menjelaskan bahwasanya oh saya ini mempunyai uang segini-segini, tapi dengan barang-barang yang digunakan, teman-teman bisa melihat atau bisa melihat dan menangkap sendiri bahwa orang itu adalah orang yang mempunyai kekayaan sekian. Misalnya contoh, atau enggak ketika kita masuk ke sekolah-sekolah dengan range harga pembayaran seperti itu, oh kita bisa langsung melihat, oh ternyata keluarga ini memiliki status yang tinggi karena bisa masuk ke sekolah ini, tanpa kita menjelaskan seberapa uang yang kita punya, seperti itu. Misalnya nih, jam tangan saya nih taruhlah di 3M atau 4 miliar gitu. Orang-orang tuh saya tuh tidak harus menjelaskan bahwa saya mempunyai uang segitu, tapi ketika orang melihat jam tangan saya misalnya, mereka udah tahu status sosial saya di mana, itu seperti itu ya. Jadi uang itu dibeli untuk suatu barang mahal, nah yang bersifat tersier tentunya. Jadi jam tangan itu bukan hanya sekedar untuk melihat waktu, tapi untuk menunjukkan bahwasanya nih saya berada di posisi ini pada status sosialnya, seperti itu contohnya. Nah, baik, ketika kita telah membahas uang dan fungsi-fungsi uang, ada syarat-syarat uang. Yang pertama adalah uang harus diterima secara umum. Yang kedua adalah nilainya stabil. Yang ketiga adalah mudah dibawa kemana-mana. Yang keempat adalah tahan lama dan mudah dibagi. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah diterima secara umum. Ya jelas, uang harus diterima secara umum. Misalnya di Indonesia tuh di Jawa harus diterima, di Bali harus diterima, di Kalimantan harus diterima. Jadi diterima secara umum dan diketahui tentunya. Jadi nantinya tidak akan ada miscommunication antara penjual dan pembeli gitu. Oh ini kita mau membeli barang nih, uangnya. Oh iya, saya juga menerima uangnya karena saya tahu nilainya dan saya tahu fungsi uangnya, seperti itu. Baik, nilainya stabil. Yang kedua adalah nilai stabil. Meskipun pada setiap tahun uang itu terkena inflasi untuk nilai realnya, tapi kenaikannya atau penurunannya mohon maaf relatif stabil. Yang ketiga adalah mudah dibawa. Jelas ya, untuk kertas-kertas seperti ini sangat mudah dibawa. Ketika kita mempunyai dompet pun bisa dimasukkan ke dompet, dan tidak hanya satu lembar, bisa beberapa lembar. Nah, bahkan dompetnya itu bukan ukuran besar, dompet itu bisa ukurannya cuma segini doang, bisa seperti itu ya. Selanjutnya adalah tahan lama. Ya jelas tahan lama. Jadi kalau misalnya uang seperti ini biasanya tahan lama, tidak seperti kertas-kertas pada umumnya yang misalnya terkena air langsung sobek. Ini tidak ya. Misalnya kalau teman-teman tidak sengaja mencuci, ya nanti ketika masih ada di saku pas teman-teman menyetrika, oh iya uangnya masih ada dan masih bisa disetrika dengan baik dan digunakan, dan nilainya tidak berkurang, seperti itu. Yang terakhir adalah mudah dibagi. Jadi ternyata uang ini bisa dibagi dengan pecahan-pecahan. Yang lainnya contohnya uang ini dibagi dalam pecahan 2000 gitu kan mudah dipecah, mudah dibagi. Tapi misalnya uang 2000 ini dengan dikali 10, misalnya 10 lembar, ini tidak mengurangi nilainya. Nilai ini sama nilai 2000 yang 10 lembar itu tetap sama di 20.000. Jadi mudah dibagi tapi tidak mengurangi nilai ketika dibagi-bagi, seperti itu. Nah, baik.
kita akan sampai pada akhir simpulan. Saya mengetahui sekali nih bahwasanya ketika saya menjelaskan atau membuat video ini banyak sekali kekurangan. Jadi mohon maaf, silakan teman-teman koreksi di bawah video ini. Saya akan sangat menerima sekali. Nah, untuk kesimpulan akhirnya di mana uang memang memiliki nilai, fungsi, dan syarat tertentu sehingga mampu mempermudah aktivitas ekonomi, ya. Jelas bahwa uang itu mempermudah aktivitas ekonomi, setidaknya kita tidak melakukan barter kembali gitu. Jadi ketika kita mau ke pasar, kita cukup mudah membawa uang ini, seperti itu. Nah, memahami konsep uang membantu kita bersikap rasional. Rasional itu ketika kita lebih masuk akal lah gitu. Ketika kita menggunakannya mana yang untuk kebutuhan yang penting, seperti itu. Nah, jadi dimana nantinya ketika kita rasional, kita akan lebih bijak dalam pengelolaan keuangan ini, seperti itu. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.